Shalom Bapak Ibu, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, bersama kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Kita melanjutkan bagian kedua, apa itu yang bukan kelahiran baru? Kemarin kita sudah belajar, orang-orang yang begitu antusias dengan hal-hal yang supranatural, orang-orang yang mungkin ke gereja begitu menyala-nyala untuk memperhatikan fenomena-fenomena yang supranatural. Bukan itu kelahiran baru Bapak Ibu. Bahkan kalau kita melihat firman Allah, ada orang-orang yang mengalami mujizat. 10 orang kusta, 9 Bapak Ibu tidak kembali kepada Tuhan Yesus untuk bersyukur oleh karena kesembuhannya. Bahkan mereka mengalami mujizat, tapi itu bukan sebuah kelahiran baru. Yang kedua, kita bisa belajar apa itu yang bukan kelahiran baru. Pengetahuan firman Allah yang baik. Mereka yang tahu kitab suci dengan baik. Bukan berarti mereka mengalami sebuah kelahiran baru. Perhatikan Nikodemus. Dia diberi gelar sebagai pengajar, Bapak Ibu. Seorang pengajar kitab suci. Dia adalah anggota Farisi, ahli Taurat. Mengerti firman Allah dengan luar biasa. Mereka punya tingkat ketekunan yang luar biasa, orang Farisi Bapak Ibu. Usia 3 tahun mereka telah belajar tentang Taurat. Biasanya usia 12 tahun mereka sudah di bar mitzvah. Mereka lulus sebagai ahli. Mereka lulus mengerti Taurat Musa dengan sangat baik. Karena mereka dididik dengan disiplin, bukan hanya di bait Allah, tapi di rumah mereka masing-masing. Biasanya para imam datang ke rumah untuk mendidik mereka. Nikodemus, yang malam itu datang kepada Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seorang yang disebut pengajar Israel. Sebuah gelar yang begitu terhormat. Tetapi jelas, Nikodemus belum mengalami kelahiran baru. Bahkan waktu Tuhan Yesus cerita tentang kelahiran baru, Nikodemus tidak mengerti apa perkataan Kristus. Karena itu apa yang perlu kita renungkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Seseorang yang ahli kitab suci belum tentu mengalami kelahiran baru. Seorang yang mahir menjabarkan firman Allah, mengerti teologi dengan sangat baik, paham doktrin dengan luar biasa, belum tentu mengalami kelahiran baru. Nikodemus menjadi contoh yang begitu mencolok dari Injil Yohanes. Bahwa dia, sekalipun seorang yang begitu terpandang dalam pengetahuan firman Allah, tapi dia bukanlah kategori orang yang telah mengalami kelahiran baru. Karena itu, renungkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Jika engkau melihat orang begitu mahir tentang firman Allah, hafal ayat-ayat suci firman Tuhan begitu hebat, tapi kehidupannya berkanjang terus-menerus dengan dosa, tinggal di dalam dosa terus-menerus, belum tentu orang itu mengalami kelahiran baru. Sehebat apapun pengetahuannya tentang firman, barangkali seorang yang lulus sekolah Alkitab, barangkali seorang hamba Tuhan yang begitu terkenal, dengan mujizat-mujizat yang menyertai dalam pelayanannya, dengan perkataan fasih lidah dari lidahnya, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, belum tentu mengalami kelahiran baru. Ingatlah Bapak Ibu, ada banyak mereka yang melayani Tuhan pada awalnya, begitu antusias mengiring Allah, tetapi kemudian mereka murtad, mereka meninggalkan Kristus, mereka menolak Tuhan. Apa sebabnya Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Mereka tidak pernah mengalami kelahiran baru. Karena itu dari Injil Yohanes pasal yang ketiga kita belajar, orang yang mengerti firman Allah dengan sangat baik, orang yang mungkin mahir menjabarkan begitu luar biasa, belum tentu mengalami kelahiran baru Bapak Ibu. Perhatikan perkataan Paulus dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat keempat dia berkata, sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Perhatikan daftar yang diberikan oleh Rasul Paulus. Dalam ketaatan, dia lebih taat dari semua manusia seangkatannya. Dia orang Farisi aliran keras, Bapak Ibu. Tapi Paulus tidak pernah mengalami kelahiran baru sampai dia bertemu dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Jadi semua pengetahuannya yang akurat tentang firman Allah tidak menjadi jaminan bahwa dia telah mengalami kelahiran baru. Di kemudian hari, barulah dia sungguh-sungguh mengalami kelahiran baru. Tapi di bagian ini Filipi pasal 3 yang keempat, dia cerita dia orang yang mahir firman Allah.
tapi tidak mengalami kelahiran baru. Bapak Ibu renungkan firman Tuhan sepanjang hari ini. Mari kita bersama-sama belajar Bapak Ibu sambil Bapak Ibu beraktivitas. Biarlah kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.